Ya, oke. Teman-teman semua, selamat datang di video pengenalan pertama ya, dari bagaimana membuat website bisnis keren. Nah, jadi yang pertama teman-teman semua tadi, pastinya teman-teman semua sudah baca yang dari file PDF-nya ya, tentang pengenalan apa itu website, dan kemudian juga manfaat sebuah website ya, dan juga pentingnya memiliki sebuah website ketika teman-teman semua ingin memulai bisnis di internet ya. Nah, sekarang sebelum teman-teman semua masuk ke modul selanjutnya ya, bagaimana membuat websitenya ya, dan bagaimana prakteknya langsung, ini adalah aplikasi ya, dimana teman-teman semua bisa membuka folder yang berisi aplikasi ya, mendownload aplikasi. Ini adalah aplikasi yang memang teman-teman semua harus install terlebih dahulu di komputer teman-teman semua. Ya, jadi di video ini saya akan bantu teman-teman semua untuk mengenalkan ya, apa aja sih aplikasi ini dan untuk apa aja gunanya nanti. Oke. Nah, jadi ini perlu diinstal terlebih dahulu sebelum teman-teman semua mulai praktek ke membuat websitenya. Yang pertama adalah Microsoft Office XP ya. Ini sudah jarang sekali didapat ya. Ini adalah Microsoft XP yang jadul ya, yang lama, dimana kita tidak perlu semuanya diinstal nanti ya. Saat Anda klik setup di sini ya, diinstal, yang Anda perlukan adalah Microsoft Frontpage ya, karena saya sendiri terbiasa menggunakan Microsoft Frontpage, dan nanti di video tutorial juga teman-teman akan lebih banyak menggunakan Microsoft Frontpage untuk membuat websitenya ya. Jadi ketika Anda install, yang perlu diingat adalah tidak perlu diinstal semuanya seperti Microsoft Word dan yang lainnya, karena saya yakin pasti teman-teman semua sudah punya kayak gitu ya di komputernya masing-masing ya. Yang kita perlukan adalah Microsoft Frontpage-nya ya, karena versi lama ini sudah jarang sekali ditemuin ya. Kemudian ada yang kedua adalah Adobe Photoshop ya. Ini tentunya kita akan gunakan nanti ya, bagaimana untuk mengedit header, mengedit footer ya. Teman-teman gak perlu khawatir tentang kalau masih gaptek dengan Adobe Photoshop, karena memang nanti di tutorial membuat website kita nggak perlu kuasain semuanya kok tentang Adobe Photoshop ini ya. Kita hanya perlu sebagiannya aja yang perlu dimengerti, cara membuat teks, bagaimana crop gitu ya, bagaimana menyisipkan gambar gitu ya. Jadi nggak perlu semuanya. Dan saya juga yakin nanti ketika teman-teman semua mengikuti video saya akan sangat mudah sekali diikuti ya, nanti di bagian prakteknya. Oke, kemudian yang ketiga adalah FileZilla. Ini teman-teman juga perlu diinstal ya, karena ini adalah aplikasi FTP yang kita gunakan untuk mengupload file ke website ya. Jadi ketika nanti kita sudah membuat website secara offline ya gitu ya, dan ketika kita ingin mengonlinekannya, kita bisa menggunakan FileZilla ini ya. Jadi nanti kita akan menggunakan uploadnya menggunakan FileZilla, karena memang lebih bagus ya, lebih stabil dibanding kita ngupload langsung dari cPanel websitenya. Kadang-kadang suka trouble dan tidak sempurna. Tapi kalau dengan FileZilla ini kita bisa melihat prosesnya, apakah sudah terinstall semua, apakah sudah terupload semua, seperti itu ya. Oke, ini juga perlu diinstal. Dan yang terakhir adalah Navview ini ya. Jadi ini adalah sebenarnya sama kayak Microsoft Frontpage ya, sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengedit HTML website gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak terbiasa menggunakan Microsoft XP dari Microsoft Office XP yang front page ini, teman-teman juga bisa menggunakan Navview ini. Tampilannya sama aja kok ya, sama-sama untuk mengedit HTML website ya. Nah, jadi ini adalah keempat aplikasi yang perlu teman-teman semua install terlebih dahulu di komputernya, supaya kita bisa mudah nanti ketika praktek membuat websitenya ya. Jadi ini adalah persiapannya gitu ya. Ibarat ketika teman-teman semua mau masak, teman-teman semua harus punya pancinya, pisaunya gitu ya. Ini sama seperti itu ya. Oke, ini adalah video pertama teman-teman semua. Silakan diinstal. Caranya sangat gampang ya untuk menginstal. Jadi teman-teman semua hanya perlu tinggal diklik next seperti itu ya. Tidak ada yang perlu disetting. Kalau memang pun ada yang perlu disetting, saya pasti sudah arahkan ya. Tapi karena sangat mudah menginstal, jadi saya cukup arahkan seperti itu aja, dan saya yakin teman-teman juga bisa ngikutin dengan baik. Oke, nah di video selanjutnya teman-teman akan belajar bagaimana untuk mulai membuat websitenya. Oke, terima kasih.